kabar ibu-ibu semua sehat kan? Alhamdulillah, kita sehat seperti biasa kan? Kita akan mengulang kembali masalah modul yang pada juga mengelola keuangan keluarga. Baiknya kita mengatur sehingga seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Seperti kita bilang kemarin, pendapatan kita harus seimbang dengan pengeluaran. Contohnya pengeluaran pemasukan kita misalkan dalam sebulan 1 juta, berarti untuk pengeluaran kalau bisa kita jangan sampai melebihi 1 juta itu. Uang itu harus kita atur biar keluarga kita ke depan tidak ada kendala, kita ada kendala lain ya. Selanjutnya membuat anggaran bulanan berdasarkan prioritas pengeluaran. Contohnya ini, misalkan pengeluaran kita sekian, kita harus membagi dengan pengeluaran di bulan tersebut. Kalau jangan sampai pengeluaran kita melebihi daripada pendapatan kita, makanya di situ kita akan berutang. Dengan berutang kita di situ pasti akan berutang. Sudah kalau uang tidak cukup jadi atur dalam merencanakan utang dengan hati-hati. Dimana jika kita menabung dengan rutin, maka pendapatan kita akan terlalu seimbang kan? Contohnya seperti video yang kita lihat pada ada video ini menyatakan kan? Pendapatan kita kadang-kadang tidak menentu, tapi pengeluaran kita kadang-kadang bisa hal-hal yang positif seperti ini kita butuh pengeluaran. Contohnya dengan ada salah satu dari keluarga kita yang mengalami musibah ataupun hal bagaimana ataupun hal-hal untuk anak sekolah, berarti kita membutuhkan biaya yang tak tertentu untuk kebutuhan tersebut. Arti kata ini, kalau misalkan kita kecelakaan, kita ke rumah sakit, berarti tidak semua uang itu bisa untuk berobat itu bisa ditanggung oleh BPJS. Ada karena hal lain yang tidak tadi, contohnya uang membawa orang sakit ke puskesmas, itu kan tadi membutuhkan uang lain ya. Selanjutnya di saat kita untuk membeli makan dan minum untuk menjaga orang yang sakit, berarti itu memerlukan uang di luar itu. Karena tidak semua uang memang gratis. Kalau kita ingin meminjam, setidaknya meminjam itu lebih ke hal yang kebutuhan dulu, bukan untuk hal keinginan. Kalau kita berutang untuk hal keinginan, otomatis kita akan berutang terlalu kan? Usahakan untuk demikian. Selanjutnya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Kira-kira ada hal lain nggak yang perlu kita lakukan sebelum kita berutang? Bisa saja kita menggunakan aset, kan? Aset di rumah. Aset di rumah atau apa? Contohnya lain, aset itu bisa berupa hewan ternak. Selanjutnya, berapa besar kita perlu meminjam? Setidaknya sesuaikan dengan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar yang hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kalau kita berutang kan sebenarnya kita hitung, ya. Kalau kita perlu misalkan sekian, kita harus berutang juga dengan hal demikian. Kalau bisa jangan melebihi yang kebutuhan tadi. Selanjutnya, bagaimanakah kita dapat mengatur kembalian pinjaman tersebut kan? Sesuaikan waktu pengembalian pinjam dengan pola pendapatan kita. Baik itu berupa pendapatan kita musiman, bulanan atau tidak tetap. Tapi sebelum kita berutang kan kita lihat dulu. Kita model gaji bulanan atau harian atau mingguan. Kalau kita gaji misalkan bulanan, berarti persentase misalkan juta, berutanglah di bawah itu. Selanjutnya, kemanakah tempat yang bisa meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Jadilah tempat meminjam dengan total pengambilan yang paling murah. Tempat meminjam ada banyak macam. Ada kadang meminjam itu bisa saudara penggelapan ya. Ada tempat yang kalau gelapan mungkin kalau pinjam tempat gelapan nominal pengembaliannya mungkin bunganya tidak ada kan. Selanjutnya tempat rentenir. Kalau tempat rentenir kebiasaannya tempat pengembaliannya itu ada bunga kan. Kalau bisa itu hindari. Selanjutnya kelompok tempat meminjam PKK. Kalau tempat kelompok pinjam PKK ini kadang-kadang kita bisa meminjam kalau kita bukan kadernya tadi mungkin kan tidak diberikan karena kita nggak ada susah untuk memberikan kan. Selanjutnya koperasi pinjam dan usahakan di antara tempat pinjaman ini
ibu usahakan yang utama yang tempat pengembaliannya tidak diminta dan bunga pengembalian tidak ada dan uang pengembaliannya bisa sekecil-kecilnya biar ibu tidak tentukan kemudian sendiri kan. Ada pertanyaan bu? Ada? Ada bu? Bila saya begini dengan uang mampir ila akhwat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.